Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di masjid ini melaksanakan salat tarawih berjamaah, salat isya berjamaah, yang nantinya insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Di dalam hadis ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna allaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak ada satupun kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesempurnaan Allah, Allah juga menerima dari hambanya hanya yang baik-baik saja. Allah hanya menerima dari hambanya hanya yang baik-baik saja. Maka kalau misalnya salat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat kita harus baik. Kalau puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita harus baik. Kalau tilawatul Quran, kalau zakat, kalau sedekah, apapun yang kita lakukan ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amal yang kita lakukan haruslah baik. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu ayat. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Sekilas ayat ini Bapak Ibu kayak enggak nyambung. Ya, diperintahkan makan yang baik-baik dan kemudian lakukan amal soleh. Tetapi tidak ada ayat yang nggak nyambung, ya. Semua ayat yang Allah sebutkan yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala itu syarat dengan makna. Para ulama, ahli tafsir, orang-orang yang memahami bahasa Arab, maka mereka akan terkagum-kagum dengan sastra Al-Quran ini, dengan bahasa Al-Quran ini. Termaksud ayat yang tadi Allah katakan, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Apa korelasinya antara melakukan amal baik? Apa korelasinya antara makan yang baik dengan melakukan amal soleh? Para ulama mengatakan, di antara syarat diterimanya amal adalah amal tersebut dilakukan tidak dengan menggunakan harta yang haram. Amal tersebut dilakukan
tidak dengan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bapak Ibu, syarat diterima amal itu ada yang sifatnya terkait dengan amal tersebut, ada yang sifatnya faktor luar. Kalau faktor terkait dengan amal tersebut, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amal baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang melakukan amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini Bapak Ibu harus ada dalam amal yang dilakukan pada semua kondisi. Ikhlas itu harus ada sebelum melakukan amal. Ikhlas juga harus tetap ada ketika sedang melakukan amal. Ikhlas juga harus tetap ada setelah melakukan amal. Maka bisa jadi ada orang belum jadi melakukan amal, sudah bisa dipastikan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata sebelum dia melakukan amal, niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang mungkin ketika akan melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sedang melakukan amal, tiba-tiba terbesit niat riya. Lagi sholat misalnya, awalnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sendirian tadinya, tiba-tiba masuk ke masjid, masuklah orang yang kemudian diseganinya, langsung kemudian dilamainya sholatnya dikit misalnya. Berubah niatnya, tadinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, berubah kemudian karena orang yang diseganinya. Maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rugi Bapak Ibu adalah apa? Ketika keikhlasannya ini terkikis atau kemudian terpalingkan dari Allah setelah melakukan amal. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi kadang. Sebelum melakukan amal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang melakukan amal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah selesai melakukan amal, tersebutlah niat yang lain. Contoh misalnya, misalnya membangun masjid misalnya. Ketika sedang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah selesai masjid kemudian apa? Tiba-tiba ada orang yang nyeletuk. Wah, ini kalau bukan karena bapak yang infak jadi masjid. Ya iyalah, emang sayang banyak infak sini gitu misalnya kan. Maka ini bahaya. Padahal sebelumnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir kemudian malah berpaling niatnya karena mengharapkan pujian orang lain. Maka ini bahaya Bapak Ibu. Kita harus bisa memastikan amal yang kita lakukan harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ikhlas itu Bapak Ibu, bagi dia sama saja. Ya, baik ada orang yang memujinya maupun tidak, dia tetap melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ada yang melihat atau tidak, tetap sama kualitas amalnya. Jadi kita bisa Bapak Ibu melihat amal kita itu ikhlas atau tidak. Ketika kita lihat pada diri kita, sama tidak kualitas amal ini, baik dalam kondisi sendiri maupun ada orang yang menyaksikannya. Ini yang pertama, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal baru diterima kalau sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita melakukan amal harus ada landasannya, entah itu mungkin dari Al-Quran, entah mungkin dari hadis, entah mungkin ijma', atau kalau kita yang mungkin awam masalah agama, cukup kita ikut pendapat ulama. Selama itu ada pendapat ulama, maka kita tidak boleh kemudian menyalahkan orang yang melakukan satu amal. Kan kadang ini yang sering masalah Bapak Ibu. Dia nampak orang amalnya beda sama dia, disalahkannya. Apa ini tidak benar amalnya itu? Padahal bisa jadi apa? Orang melakukan tersebut juga dia memiliki landasannya. Dia mengambil pendapat ulama yang lain misalnya. Karena para ulama Bapak Ibu itu mereka banyak berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, khususnya masalah yang sifatnya apa? Furu'iyah, masalah cabang. Ya banyak sekali. Dan perbedaan pendapat ini sebenarnya apa? Menjadi memudahkan bagi kita untuk mana yang mau kita tiru. Mau kita ambil pendapat ulama ini bisa, ulama ini juga bisa, selama memang ulama ini adalah ulama yang mu'tabar.
Kalau kita istilahnya sekarang kan ada 4 mazhab. Maka yang manapun dari 4 ini kita ambil, insya Allah benar. Mau ambil mazhab Imam Syafi'i boleh, ambil mazhab Imam Maliki boleh, Imam Hanafi boleh, Imam Ahmad pun boleh. Maka jangan kemudian saling menyalahkan. Kecuali ada amal-amal yang jelas nyeleneh misalnya, itu bisa kita salahkan. Ini sesat, ajaran sesat nih. Kenapa? Dia nggak terima laki-laki boleh poligami, masa perempuan tidak boleh juga? Iya Bu. Kan? Kalau ada yang kayak gitu Bu, itu ajaran sesat tuh Bu, jangan didengarkan Bu. Ibu mau aja itu bapak poligami, ibu tidak mau juga punya suami 2. Itu jelas bisa kita katakan ini ajaran sesat kayak gitu. Karena tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ini yang kedua Bapak Ibu, bahwasanya amal harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan kita melihat pendapat para ulama yang sampai kepada kita. Kan nggak mungkin kita langsung mengkaji sendiri Al-Quran hadis kan, dengan segala keterbatasan kita. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor yang sifatnya eksternal. Ya, amal baru diterima kalau faktor eksternal ini bisa kita pastikan, yaitu apa? Memakan makanan yang halal. Jadi maksud hadis tadi atau maksud ayat tadi apa? Allah memerintahkan untuk makan yang baik dan kemudian melakukan amal soleh. Kenapa? Kalau orang melakukan amal soleh yang dikonsumsinya adalah harta yang haram, barang yang haram, maka amalnya jadi sia-sia. Amalnya jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi diterima amal itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggugurkan kewajiban. Maka kalau orang melakukan amal, ternyata amalnya diselingi dengan sesuatu yang haram, dia tidak mendapatkan yang pertama, yang kedua. Tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan pahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Contoh misalnya, ada orang naik haji, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh misalnya, tapi hartanya dari harta korupsi misalnya, dari harta haram misalnya. Sah tidak ibadah hajinya? Sah tidak ibadah umrohnya? Tetap sah. Selama rukun dan syarat terpenuhi, maka ibadah haji dan umrohnya sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dari haji dan umroh yang dilakukannya. Gugur kewajiban hajinya. Dia telah menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Atau contoh kita dalam keseharian kita yang melaksanakan sholat 5 waktu misalnya, dia sholat tapi bajunya pakai baju apa? Baju hasil menipu misalnya, atau baju hasil mencuri misalnya. Sholat menggunakan pakaian tersebut, sah tidak sholatnya? Sholatnya sah kalau rukun dan syarat terpenuhi, tapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Dia tidak perlu mengulang, dalam artian sholat yang dilakukan sudah sah. Misalnya dia sholat isya berjamaah, maka gugur kewajiban sholat isyanya. Dia sudah melaksanakan sholat isya, tapi apa? Tidak mendapatkan pahala karena dia melakukan amal tersebut menggunakan sesuatu yang haram. Termasuk Bapak Ibu, mabuk-mabukan ini bahaya sekali. Mabuk-mabukan, minum khamar kan haram. Rasulullah mengatakan orang yang minum khamar maka sholatnya tidak terima selama 40 hari. Kenapa? Dia mengkonsumsi yang haram. Bukan berarti kemudian lumayanlah 40 hari tidak perlu sholat. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? 40 hari dia tetap wajib sholat, tapi nggak ada pahala atas sholat yang dilakukannya. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan apa yang kita makan haruslah yang baik, haruslah yang halal dan baik, halalan thayyiban. Halal itu Bapak Ibu itu bisa ada 2, harta tersebut menjadi halal atau menjadi haram. Ya, ada harta itu yang memang dia haram, memang dari bendanya haram. Ya, minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dari bendanya haram untuk dikonsumsi. Ya, tidak boleh dikonsumsi. Ada yang kedua, haram dikarenakan haram cara mendapatkannya. Yang dibelinya halal, ya, yang dimakannya makanan yang halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram,
maka dia juga jatuh kategori haram. Dan harta haram Bapak Ibu, kalau seorang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu haramnya memang fisiknya benda tersebut haram atau haram cara mendapatkannya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma nabata lahmun min haram fannaru aula bihi. Tidak ada daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling layak untuknya. Maka hati-hati. Kita bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai suami, pastikan apa yang kita kasih kepada istri dan anak-anak kita pastikan dari harta yang halal. Karena kalau ada harta yang haram kemudian dikonsumsinya, maka otomatis kita berdosa, dan kepada mereka entah anak atau istri akan ada efeknya. Maka Bapak Ibu tidak jarang kemudian ada anak yang durhaka. Di antara penyebabnya adalah apa? Dia diberikan konsumsi dari harta yang haram. Dia pejabat, korupsi dia. Anaknya kadang ya terkena narkoba nanti itu. Anaknya terkadang nanti ada masalah pergaulan bebas. Ada nanti masalah itu. Kenapa? Karena orang tuanya memberikan harta yang haram. Maka di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang haram ini kemudian akan tumbuh menjadi daging. Itulah yang kemudian akan dibakar oleh api neraka. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya amal yang dilakukan walaupun benar melakukannya tapi kemudian mengkonsumsi harta haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ditutup oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Rasulullah menceritakan kisah seorang pemuda. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabb wal malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lah. Rasulullah menyebutkan satu hadis, ada seorang pemuda, dia dalam kondisi safar, yutilu safar. Safar Bapak Ibu, ini menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Di antara waktu di istijabah doa adalah ketika waktu musafir. Kemudian apa? Ash'atha, dia pakaiannya compang-camping, pakaiannya lusuh, pakaiannya kusut masai, kondisinya payah. Ini juga menjadi cara kedua doa dikabulkan. Jadi di antara cara doa dikabulkan Bapak Ibu yang kedua adalah menggunakan pakaian yang sangat sederhana sekali. Makanya kalau sholat istisqa, apa yang dianjurkan? Menggunakan pakaian yang sangat sederhana sekali. Bahkan kita Bapak Ibu boleh melakukan ini. Misalnya Bapak Ibu ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kemudian kita tempuh cara ini dengan misalnya apa? Kita ambil pakaian kita yang paling sederhana, dengan pakaian itulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pemuda ini apa? Yamuddu yadayhi ilas sama', dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga diantara cara untuk dikabulkannya doa. Kata Rasulullah, Allah malu tidak mengabulkan doa seorang hamba kalau dia mengangkat tangannya ke langit ketika berdoa. Kemudian yang keempat, ya Rabbu, dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang dikabulkan doa berikutnya apa? Memuji-muji Allah dulu, baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu. Pemuda ini keempat-empatnya dilakukannya. Dalam kondisi musafir dia, pakaiannya lusuh, mengangkat tangannya, memuji-muji Allah sebelum berdoa. Dikabulkan doanya, kata Rasulullah, fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Wa mat'amuhu haram, yang dimakannya harta yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia terbiasa dikenyangkan dengan harta yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu kerugian bagi orang yang dia beramal. Sebanyak apapun amal dilakukannya, kalau ternyata dia melakukan amal dibarengi dengan mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang haram, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini, mengira banyak amal ternyata amalnya tidak
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Ghasyiyah Allah mengatakan apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhi yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Apa? 'Amilatun nasibah. Dia sudah melakukan amal, bahkan nasibah, capek dia beramal. Dapat surga dia, tasla narun hamiyah. Malah kemudian apa? Allah masukkan dia ke dalam neraka hamiyah. Di antara penyebabnya apa? Ternyata amal yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk bagaimana kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Kita pastikan apa yang kita makan halal, apa yang kita pakai halal, dan apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita adalah dari harta yang halal. Karena Rasulullah Bapak Ibu, beliau menyebutkan akan tiba nanti zaman di mana orang tidak peduli lagi yang dimakannya, yang didapatkannya apakah halal atau tak haram. Dan apa yang diwanti-wantikan Rasulullah sudah terjadi zaman kita sekarang ini. Zaman di mana kadang orang sampai ada istilah yang haram aja payah Pak Ustadz nyarinya, apalagi yang halal. Nah ini tidak benar itu. Tetap yang halal tetap lebih mudah dibandingkan yang haram. Tetap yang halal lebih berkah dibandingkan yang haram. Maka kita pastikan carilah rezeki yang halal, karena rezeki telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang menentukan cara mencarinya. Ya Allah tentukan Bapak Ibu, si fulan dapat rezeki sekian. Maka yang menentukan dia mau dicari dengan cara halal atau cara haram. Kenapa? Dia menempuh cara apapun dia akan dapat rezeki itu. Tinggal nanti dia sabar tidak dengan memilih jalan yang halal untuk mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan janji Allah Bapak Ibu, bikat di rizkihi, disebutkan di dalam hadis bahwasanya apa? Manusia itu rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan nominalnya. Oranglah kitalah menentukan bagaimana cara mendapatkannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang boleh bertanya Ustaz? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Ini perkara halal dan thayyiban. Secara tradisional kita orang Indonesia ini mau puasa, mau lebaran atau hari-hari besar agama memasak tape. Tape itu dibuat dari bahan-bahan halal semuanya. Ada beras, ada ubi, dicampur, difermentasi dengan menggunakan ragi. Menurut ahli kimia, ragi yang kita campur diperam itu berubah zatnya menjadi alkohol. Ada di antara kita kalau memakan sedikit saja tape itu bisa sempoyongan, ada yang mabuk, ada yang tidak. Itu tergantung kondisi fisik kita masing-masing. Nah, saya bertanya, dari makanan yang sudah berubah dari barang mentah menjadi tape tadi tersebut, ada kandungan alkohol di dalamnya. Apakah itu tetap halal? Nah, itu saja. Baik. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam yang ditetapkan adalah efeknya. Ya, yang ditetapkan adalah efeknya, bukan bahan dasarnya. Ya. Jadi di dalam Rasulullah dalam hadis mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Segala hal yang memabukkan itu sama dengan khamar. Jadi di zaman Rasulullah namanya khamar. Ya, nama jenis benda yang memabukkan zaman Rasulullah namanya khamar. Khamar ini dibuat dari perasan anggur. Tetapi kemudian orang menemukan cara-cara lain, bahan-bahan lain, bahan dasar lain untuk dibuat menjadi entah itu makanan, entah itu minuman. Maka semua jenis narkoba itu masuk dalam konteks khamar. Ya, entah itu dibentuk pil dia, entah dihirup, entah dihisap, entah disuntik, apapun dia. Maka segala sesuatu yang dikonsumsi ketika menyebabkan mabuk di sini artinya adalah hilang akal. Ya, mabuk di sini artinya hilang akal, bukan mabuk mual. Ya, bukan mabuk muntah-muntah, tidak. Mabuk di sini adalah hilang akal. Maka kalau ada makanan yang setelah diolah kemudian ketika dikonsumsi bisa menyebabkan hilang akal, maka dia masuk dalam kategori khamar, dan itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman
itu tadi ya, ini memang harus ditanya kepada yang ahli, yang pakar, dalam artian ini bisa menyebabkan mabuk atau tidak. Jadi kalau saya hanya bisa menjelaskan landasan dasarnya saja, bahwasanya di dalam Islam ditetapkan kalau dia memabukkan maka dia haram. Nah, kaidah memabukkan ini dia tidak harus banyak. Ya, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang kalau banyaknya bisa memabukkan, maka sedikit juga tetap nggak boleh. Jadi bukan berarti kalau saya segelas nggak mabuk nih, maka boleh, enggak. Kenapa? Hukum asalnya dia memabukkan. Mau sedikit mau banyak, selama dia memabukkan maka itu tidak perbolehkan. Maka nanti tinggal kita tanya saya kepada yang ahli, Bapak Ibu. Kalau misalnya ini seorang yang ahli dalam hal ini, dalam artian ini memang memabukkan, ini ada kandungan ininya, kalau dikonsumsi memabukkan, maka dia jatuh dalam konteks hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyebutkan landasannya ya Pak ya, saya tidak paham itu jenisnya apa makanan tadi, nggak terbayang sama saya. Maka kalau memang itu tanya kepada yang pakar. Kalau kata pakar ini ada kandungan yang mana kandungan ini kalau dikonsumsi bisa menyebabkan mabuk, maka dia jatuh kepada khamar. Tapi itu tadi harus kita tanya kepada yang ahlinya. Baik, mungkin itu Pak. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dilanjutin nanti banyak sisi tanya jawab nanti jadinya, karena kita mau tarawih lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.